Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Reza. Jadi hari ini kita nggak akan terlalu banyak ngoding, eh, karena kemarin sempat ada yang ngasih saran buat coba bahas soal time complexity. Eh, jadi di sini kita coba bahas hal itu ya. Jadi ini mungkin bukan jadi tutorial yang atau sumber materi yang bisa ada teman-teman jadiin referensi utama. Udah banyak referensi lain di luar sana yang mungkin jauh lebih lengkap, juga mungkin lebih ilmiah dalam artian mungkin lebih banyak ngomongin soal dari sudut pandang teori matematisnya, segala macam. Cuman mungkin video ini bisa teman-teman jadiin sebagai apa ya, ringkasan atau mungkin referensi untuk sekedar refreshing, atau mungkin teman-teman bisa nganggap video ini sebagai saya kurang lebih refreshing memori saya juga soal time complexity. Jadi buat bahan teman-teman buat belajar aja. Jadi kayak ya gitu deh. Ya, coba teman-teman juga bisa kasih komentar ya, dengan format video seperti ini apakah teman-teman jadi bisa lebih paham atau mungkin jadi lebih membingungkan atau segala macam. Feedback dan saran saya terima banget. Kalau misalnya ada kepikiran sesuatu boleh di-share di kolom komentar. Anyway, kita mulai aja jadi. Nah, pertama kenapa sih, mungkin kita start dulu dari kenapa harus memikirkan soal time complexity dan segala macamnya. Pertama kita harus sadar bahwa dalam banyak hal di dunia, setiap problem itu kemungkinan besar bakal punya banyak solusi ya, termasuk juga di dunia informatika, di dunia pemrograman dan dunia software engineering. Sebuah problem itu mungkin bisa punya banyak cara. Kalau teman-teman split tasknya kasih ke 10 orang, bisa jadi setiap orang bakal datang dengan caranya masing-masing dan kita bakal dapat 10 cara untuk nyelesain sesuatu. Nah, di sini kan karena teman-teman punya banyak solusi, teman-teman jadi ada kebutuhan bahwa teman-teman juga harus bisa tahu nih kira-kira membandingkan solusi satu dan solusi yang kedua atau yang seterusnya, kira-kira mana yang lebih baik. Nah, lebih baiknya tentu beragam ya, karena mungkin teman-teman kalau kita lagi bicara soal coding interview atau kita lagi bicara soal mungkin kompetisi pemrograman, banyak yang lebih berpendapat bahwa algoritma yang baik itu seperti apa. Algoritma yang baik adalah algoritma yang cepat, yang performanya paling oke, atau mungkin yang memakan memory footprint paling sedikit. Tapi ketika teman-teman nanti bekerja di dunia nyata gitu ya, ada faktor lain nih yang bisa jadi pertimbangan juga. Misalnya apakah algoritmanya gampang di maintain dalam artian apakah penulisan algoritmanya atau pengertian algoritma itu gampang dipahami dan gampang ditransfer knowledge-nya ke orang lain, seperti itu. Kayak gitu ya. Terus juga mungkin apakah dia stabil atau apakah mungkin worth the effort untuk ngerjainnya. Jadi mungkin lebih banyak lagi pertimbangan. Cuman ketika kita bicara di dunia, karena ya mungkin channel saya lebih banyak ngomongin soal coding interview ya. Kalau kita ngomongin soal coding interview, memang parameter yang pada akhirnya kita sering pakai adalah lebih ke arah memori sama time-nya ya. Jadi apakah algoritmanya lebih baik dari sisi performance di time dan memorinya, seperti itu. Nah, motivasi berikutnya tentu kita udah singgung sedikit bahwa kita kenapa ini jadi penting, karena cukup banyak atau setidaknya dari sampel yang saya terima gitu ya, bahwa masih cukup banyak coding interview yang pada akhirnya meminta kita untuk menyebutkan secara spesifik order dari solusi yang kita kasih. Nah, uh, ini jadi common question yang bakal sering ditanya dari sisi coding interviewnya, baik ketika teman-teman ngobrol langsung dengan interviewer atau mungkin ketika teman-teman ketika lagi ngobrol sama interviewer sih yang lebih banyak ya. Cuman ketika teman-teman mungkin ngerjainnya dari sebuah coding platform yang saya bilang itu misalnya kayak Codility, kayak HackRank gitu ya. Saya juga kurang tahu coding platform lain yang pernah dipakai ya, nggak kepikiran, nggak saya ingat buat sekarang. Cuman nah, kalau di coding platform seperti itu kadang-kadang itu juga menjadi sebuah hint atau sebuah batasan. Sebenarnya dia selalu coba untuk ngasih batasan. Misal kayak coba solusinya dalam order linear atau ordernya dalam order konstan atau ordernya mungkin hanya n kuadrat, seperti itu. Nah, itu sebenarnya ketika kita dapat hal seperti itu bisa jadi sebuah, memang kita bisa ngelihatnya itu sebagai sebuah batasan gitu ya, tapi itu juga bisa jadi satu
satu buah hint justru ketika teman-teman misalnya udah cukup familiar dengan beberapa teknik, kayak misalnya kayak ini saya udah pernah share coba di salah satu interview saya ketika dia bilang bahwa runtime-nya kalau bisa hanya di n log n gitu, dan saya cukup kalau n log n ini salah satu algoritma yang paling sering disebutkan, dan ordernya n log n itu adalah algoritma sorting. Jadi itu setidaknya saat itu ngasih saya ide bahwa gimana kalau problemnya coba saya sorting terlebih dahulu gitu. Jadi limitasinya justru membantu kita untuk mikirin kira-kira solusi seperti apa yang kira-kira bisa kita apply, bisa kita pakai teknik seperti apa yang tadinya kita udah tahu, yang bisa kita apply dan bisa ngebantu kita untuk nyelesain problemnya. Seperti itu. Nah, ya kurang lebih itu. Ini jadi ini ya, expected resultnya juga bisa jadi mungkin mirip sama limitationnya. Jadi ini bisa malah jadi sebuah bantuan kepada kita untuk kira-kira kalau dia pengen hal seperti ini, kita bisa ngerucutinnya kira-kira pendekatan seperti apa sih yang bisa kita pakai kayak gitu. Nah, kita masuk ke berikutnya. Jadi kayak ketika kita ngomongin time sama space, tapi mungkin di sini kita ngomongin time dulu ya. Jadi ketika kita ngomongin time, persoalan utama yang pengen kita tahu adalah kita pengen tahu sebuah program itu kira-kira bakal running berapa lama sih untuk nemuin solusinya. Nah, tentunya ini bakal banyak faktor ya, teman-teman bisa lihat sendiri apakah dia memanfaatkan sebuah single atau parallel proses. Nah, terus juga kalau kita ngomongin parallel proses, kita juga harus tahu kira-kira number prosesor dia ada berapa, performa setiap prosesor seperti apa, itu kan jadi salah satu pertimbangan. Nah, terus kita juga harus tahu kalau misalnya kita ngelakuin I/O atau kita mungkin memanfaatkan sebuah file, kita juga harus tahu nih kira-kira read sama write speed-nya itu seperti apa dari mesin yang lagi kita gunakan. Nah, terus juga arsitektur juga juga bakal jadi sebuah pertimbangan ya, karena ini juga mempengaruhi bagaimana cara sebuah mesin itu menyimpan data kita di memori dan segala macam. Apakah 32 sama 64, walaupun kayaknya mostly sekarang udah mulai 64 ya. Aku nggak tahu 32 masih umum atau dipakai atau enggak. Terus dari sisi konfigurasi juga, dari konfigurasi mesinnya bisa aja ada dua mesin dengan kemampuan komputasi mesin yang sama gitu ya dari sisi hardware, cuman konfigurasinya berbeda juga akan menghasilkan runtime yang berbeda. Terus yang terakhir itu dilihat juga dari inputnya gitu ya. Jelas bahwa input yang kecil, misalnya kayak kita misalnya mau menghitung bilangan Fibonacci, untuk mencari bilangan Fibonacci ke 3, ke 5 mungkin masih gampang. Cuman kalau kita udah ngomongin ke 1000 mungkin udah jadi susah banget ya gitu. Nah, itu juga jadi tergantung pada sebuah outputnya. Nah, di sini karena kalau kita bisa bilangnya ini adalah faktor mesin yang juga mungkin teman-teman tahu sebuah mesin jarang banget untuk ngerjain suatu hal itu sendirian. Banyak faktor di luar lain, kayak misalnya dia lagi ngelakuin proses lain atau mungkin masalah koneksi internet segala macam gitu ya. Jadi ini bakal jadi faktor yang sifatnya quote unquote random gitu ya. Jadi bisa jadi bahkan kita ngerjain dua hal yang sama persis di waktu yang berbeda, itu hasilnya juga beda, karena seperti saya bilang tadi ada faktor-faktor lain yang mungkin bisa mempengaruhi jalannya program tersebut. Nah, satu-satunya mungkin yang bisa kita kontrol itu adalah kalau kita menebak atau mengukur sebuah efisiensi sebuah program itu berdasarkan dari inputnya. Makanya nanti kita bakal lihat bahwa kalau kita misalnya mengukur sebuah kompleksitas waktu dari sebuah program atau space juga ya, kalau kita lagi ngomongin itu bakal dirumuskan menjadi ini. Misalnya kalau kita ngomong time n, maksudnya adalah kita bakal coba nge-map, kalau kita nanya berapa lama dia jalan, itu kita akan ngebuat dia sebagai sebuah fungsi dari waktu, makanya kita ini tn. Jadi n ini adalah besaran input yang kita terima. Tentunya nggak mutlak n ya, kalau misalnya kayak inputnya ada 2, itu ada 2 variabel gitu, itu bakal jadi n kali n sama m segala macam ya. Cuman secara umum makanya pada akhirnya nanti teman-teman kalau udah sempat dengar kompleksitas waktu itu akan dirumuskan sebagai tn. Nah, ini bisa kalau teman-teman udah sering tahu apakah dia konstan which is 1, apakah dia linear which is n, apakah dia kuadrat n kuadrat gitu ya, atau n log n dan segala macam gitu ya. Makanya nanti karena banyak random factor yang tadinya kita sebutin itu, pada akhirnya yang bisa kita kontrol atau bisa kita tebak itu kalau kita lihat dari inputnya, karena input ini pasti relatively lebih stabil gitu ya. Maksudnya kebanyakan persoalan algoritma itu persoalan yang sifatnya deterministik, dalam artian kalau inputnya sama, given state-nya sama ya, cuman ya most of the time kalau misalnya kita ngomongin coding interview, state jarang
kita jarang menyelesaikan problem yang punya state yang fix gitu. Biasanya juga state-nya itu dideskripsikan dalam sebuah input. Anyway, deterministik dalam artian bahwa setiap input yang sama itu dia bakal punya output yang sama juga gitu. Nah, makanya nanti berkaitan dengan hal itu, makanya kita akan mengukur sebuah performa program kita menggunakan input, karena yaitu tadi relatively ini lumayan stabil karena dengan input yang sama kita akan ngeluarin output yang sama, proses komputasinya juga sama. Jadi hal ini nggak apa ya, dalam artian nggak akan ada banyak faktor random atau faktor eksternal yang bisa ngeganggu atau bisa merubah secara drastis ekspektasi kita terhadap sebuah program tersebut gitu. Nah, berkaitan dengan hal itu, karena ini nanti kita bakal ngerumusin, kita intinya bakal nyari sebuah TN, yaitu fungsi berdasarkan sebuah input. Kita juga harus tahu, ketika kita ngerumusin sebuah fungsi, kita harus tahu ada operasi apa aja yang di dalam sebuah fungsi tersebut gitu ya. Kita mesti tahu hal apa saja dalam sebuah program kita. Tentunya setiap line of code kemungkinan besar akan memakan sebuah waktu, cuman sekali lagi memakan sebuah waktu kayak penjumlahan aja gitu ya. Ini bakal terpengaruhi sama faktor-faktor ini lagi nih pada akhirnya, yang misalnya prosesor, read and write speed dan segala macamnya itu. Nah, makanya untuk menyederhanakan persoalan, kita suka mengelompokkan penghitungan waktu itu, let's say untuk setiap logical operation, misalnya ada sebuah if atau gitu ya, perbandingan segala macam. Nah itu dan juga arithmetical operation kayak tambah kurang kali bagi segala macam. Nah ini kita bakal sering mengeneralisirnya menjadi sebuah unit of time. Jadi let's say kalau kita misalnya algoritma kita for some reason di sini nanti ada A tambah B. Nah ini bisa kita anggap sebagai one unit of time gitu. Dia ngelakuin one unit of time gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman punya apa ya, misalnya nanti somehow ada dua perhitungan, misalnya di satu dia ngitung A tambah atau di sini X A tambah B, nah di sini nanti di bawahnya nanti Y itu adalah A kurang B. Nah ini kayak bisa kita generalisasi sebagai dua unit of time gitu ya, yang kira-kira waktu yang dia butuhkan itu kayak 2 unit of time gitu ya, karena unit of time-nya sekali lagi kayak tergantung konfigurasi mesin segala macam. Ini bisa jadi 1 detik, ini bisa jadi 1 millisecond, atau bahkan di run time yang berbeda aja bisa jadi berbeda. Jadi kayak kita generikin aja, let's say just assume bahwa setiap operasi yang sama waktunya konstan, jadi kita generalisir aja jadi sebuah unit of time. Ini pada akhirnya sering di drop ya, jadi kayak 2K ini ya kita anggap aja sebagai 2K itu. Oke. Nah, di sini kita perlu, di sini ada hint ya, bahwa kita akan mencoba mengukur kompleksitas waktu dari program yang kita buat itu sebagai fungsi dari inputnya. Input ini yang sering bagian dari input yang sering kita jadikan pacuan itu adalah n. N dalam di sini biasanya itu merujuk pada besar dalam artian size ya, size atau mungkin length dari input yang kita terima gitu. Jadi let's say yang mau kita bandingkan adalah misalnya kita punya input adalah sebuah array dengan let's say panjangnya 5, sama nanti kita ngeliat array dengan panjangnya let's say 100 gitu. Itu yang pengen kita bandingin. Jadi pada akhirnya n-nya itu bakal kemungkinan besar ya. Most of the time itu bakal jadi 5 sama 100-nya ini. Jadi besar inputnya itu sendiri. Anyway, kita sering bukan simplifikasi ya, apa ya, untuk membandingkan sebuah algoritma satu dengan algoritma lainnya, kita sering menggunakan asymptotic notation. Di sini teman-teman kalau familiar ada yang namanya theta, ada yang namanya omega, either way, atau ini aku kebalik tapi ya itu. Nah tapi yang paling sering kita pakai itu pada akhirnya big O notation gitu ya, kalau teman-teman tahu yang ON gitu ya. Nah ini kenapa kita sering pakai big O notation? Karena big O notation ini biasanya dipakai untuk merepresentasikan worst case atau upper bound, alias kira-kira batas atasnya dari waktu runtime dari program ini seperti apa sih gitu ya, kalau kita lihat dari sudut pandang si n-nya itu. Nah jadi di sini saya bakal lebih banyak ngomongin big ON gitu ya, karena
most of the, at least kebanyakan yang bakal ditanya itu sebenarnya lebih ke ON ya. Walaupun saya rasa ya kalau teman-teman tahu konsepnya ON dan teman-teman nanti bisa baca sendiri kalau teman-teman tahu konsep theta sama si omega ini, teman-teman harusnya juga udah bisa paham bahwa ini kurang lebih sama. Cuman kan kalau si ON kita ngukur si upper boundnya, aku lupa either theta sama omega ini dia ngukur lower bound sama average, dalam artian dia pengen tahu batas atas sama batas bawahnya batas atas sama batas bawahnya sekaligus. Saya kayaknya suka kebalik yang mana. But anyway, ya, ON itu batas atasnya. Nah, secara formil ON ini dideskripsikan sebagai kalau kita bakal punya O GN gitu ya. GN ini fungsi lain. Itu dari TN kalau kita punya N 0 dan C di mana untuk setiap TN itu dia nilainya bakal lebih kecil. Sekali lagi ingat bahwa kita pengen cari upper bound-nya gitu ya. Jadi kita bisa tahu bahwa untuk semua kemungkinan besar, kemungkinan N, kita bakal punya sebuah C, dan ini definisi scientific, definisi ilmiahnya aja, mungkin teman-teman bisa nggak terlalu ambil pusing kenapa definisinya seperti ini. Tapi yang pengen kita tahu adalah kita pengen tahu upper bound-nya. Jadi kita bakal punya sebuah C dan punya N0 di mana TN ini akan lebih kecil atau sama dengan si C dari GN untuk setiap N lebih besar dari N0 gitu. Nah, let's say kita ngambil contoh random aja, misalnya TN kita itu misalnya persamaan kuadrat favorit aku deh, N kuadrat tambah 2N tambah 1 gitu ya. Nah, di sini kita bisa tes beberapa kemungkinan GN. Just for the sake of cepat aja, kita bisa rumusin bahwa GN-nya itu atau kompleksitas waktunya itu nanti bakal ini N kuadrat gitu. Kenapa? Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini kita bisa lihat N kuadrat tambah 2N tambah 1. Teman-teman bisa lihat ini bahwa pasti ini lebih kecil sama dengan N kuadrat ditambah 3N gitu ya. Assume di sini kita udah bisa tahu bahwa assuming N-nya lebih besar sama dengan 1 gitu, ya enggak? Ya dong, karena ini N lebih besar sama dengan 1, teman-teman bisa tahu bahwa 2N tambah N itu lebih besar dari 2N tambah 1 gitu ya. Jadi 3N lebih besar dari 2N tambah 1. Nah, di sini kelihatan ya, makanya 3N-nya lebih besar dari ini. Assuming N-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, ini kita bisa udah ketemu nih, N0 pertama kita itu 1 gitu. Tapi di sini teman-teman bisa lihat lagi bahwa ini bisa kita upper boundin lagi dengan ini bakal lebih kecil dari N kuadrat tambah N kuadrat. Assuming bahwa ini si N-nya lebih besar sama dengan 3 gitu ya. Ini bisa teman-teman buktikan lagi. Aku pindah ke sini ya. Atau di sini aku hapus dikit. Kita bisa tahu kayak gitu karena ini N lebih besar sama dengan 3. Ini kalau ini udah jelas ya, N-nya positif. Jadi kalau teman-teman tahu dari matematika, kalau misalnya dikaliin sebuah bilangan positif, operatornya nggak berubah. Jadi ini bisa kita kaliin ini, jadi N kuadrat pasti lebih besar dari 3N gitu ya. Jadi makanya di sini nanti si N kuadratnya lebih besar sama dengan dari 3N gitu. Dan ini lebih besar, tidak lebih kecil dari 2N kuadrat. Nah, di sini teman-teman lihat patternnya bahwa teman-teman di sini udah bisa menemukan. Ini kan kita pengen tahu bahwa TN itu selalu lebih kecil sama dengan dari CGN-nya gitu ya. Kita tadi bilang di awal bahwa GN itu N kuadrat. Nah, di sini kita temuin berarti GN-nya di sini N kuadrat nih. Nah, terus kita nemuin batasan bahwa untuk N lebih besar dari sama dengan 3. Ini berarti kita nemuin N0-nya itu sih 3. Nah, terus nanti ini bakal selalu lebih kecil sama dengan untuk C. Nah, di sini kita nemuin C-nya itu sih 2 gitu ya. But anyway, kalau kita ngomongin dalam artian pada interview atau mungkin kita ngobrolin soal performance dari algoritma kita dengan teammates kita, biasanya yang kita pedulin sih si GN-nya ini apa gitu. Jadi kompleksitasnya itu bakal seperti apa gitu ordernya dalam si GN ini ya.
at least aku selama kerja nggak pernah ditanya tuh, oh iya kalau gitu, kalau kita tahu upper boundnya seperti ini, C-nya emang C sama N0 nya berapa sih gitu. Eh, itu jarang, sorry, nggak pernah ditanyain. Eh, tapi aku kasih note sedikit ya. N0 ini bisa jadi sesuatu yang penting karena kalau teman-teman coba lihat gitu ya, dari at least yang baru-baru ini aku lihat aja gitu. Misalnya kalau teman-teman di Golang gitu, kalau teman-teman lihat algoritma sortingnya si Golang, dia nge-apply 2 buah algoritma sorting. Aku lupa. Jadi kalau panjang elemennya itu kurang dari A gitu, dia bakal masuk ke algoritma 1. Tapi kalau dia itu udah lebih besar dari A, nanti dia bakal pakai algoritma kedua. Nah ini itu nentuin nilai A-nya itu bakal terbantu sama si N0 ini gitu. Gitu. Sekedar intermezzo, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, oke, ini kan cara ilmiah kita untuk menemukan si order apa si ON-nya gitu ya. Cuman nanti coba kita bahas sedikit kira-kira cara gampang menemukan si order apa si GN ini alias si ordernya ini, itu cara gampang seperti apa sih? Teman-teman juga mungkin harus paham bahwa ada beberapa hal yang ada beberapa kompleksitas waktu yang lumayan sering dipakai. Ini mungkin aku bisa lihat aja si ordernya gitu ya. Itu ada O1, which is dia general lebih kecil dari ON gitu ya. Ini lebih kecil dari ON log N. Ini lebih kecil dari ON kuadrat. Ini lebih kecil dari ON pangkat 3. Ini lebih kecil dari ON faktorial kalau nggak salah. Dan ya seterusnya. Jadi ini adalah beberapa GN ini ya, si ini yang di dalam O ini adalah GN yang sering dipakai. N1, N log N, N kuadrat, N pangkat 3, N faktorial, segala macamnya. Nah, ini juga bakal sesuatu yang nanti kita bahas ke depannya, atau mungkin aku bahas sedikit aja. Jadi teman-teman juga, kalau teman-teman kita ngomongin coding interview, teman-teman juga harus mungkin udah cukup familiar nih kira-kira ordernya yang paling bagus itu gimana. Mungkin di sini ada yang obvious ya, kayak N pangkat 3 jelas lebih besar dari N kuadrat gitu. Cuman untuk N faktorial mungkin nggak on top of your mind, jadi mungkin harus tahu juga ini urutan seperti apa gitu. Ini N log N sama N kuadrat ini harusnya lumayan obvious yang mana lebih gede, tapi ya kayak gitu. Anyway, itu ya. Ini kita ngomongin kalau dari sudut pandang gimana nemuin si ON-nya kalau kita tahu si TN-nya. Nah sekarang kita coba bahas gimana caranya kita nemuin si TN-nya gitu. Ingat bahwa untuk nemuin TN tadi kita sempat bahas bahwa kita harus tahu jenis operation yang harus kita ukur, dan asumsiin aja si operasinya itu adalah 1 unit of time gitu ya. Gitu. Nah, di sini aku mau coba pakai soal yang seingat aku udah pernah aku bahas di video sebelumnya, two sums ya. Ini aku bakal ngambil referensi dari Geek4Geeks. By the way, ini bacaan yang aku baca ini aku sadur atau aku coba refresh lagi dari nontonin videonya Interview Beat, baca lagi dari Geek4Geeks, sama lihat di Wikipedia sedikit, sama ya googling dikit. Jadi resource-nya lumayan banyak di internet, teman-teman. Kalau misalnya pengen deep bisa coba baca lagi aja, cari googling sendiri, atau ya mungkin tinggalin komen untuk ngobrol bareng kira-kira apa sih yang masih bingung, atau ada hal yang aku kelompat, ada gap yang mungkin harusnya aku jelasin tapi lupa, boleh di-share. Anyway, kita bakal ambil to sum. Generally soalnya adalah kita dikasih sebuah array X. Ya ini X0, nanti ya ada elemen XI sama XJ, dan pada akhirnya XN. Kita diminta apakah kita bisa menemukan I sama J, di mana XI tambah J itu hasilnya adalah si B. Jadi kita punya 2 input, X yang merupakan sebuah array, B adalah apa? Goals. Atau goals itu apa? Tujuan. Yang jelas bukan gawang. Ya, tujuan gitu ya. Nah, oke, kita ambil problemnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Mudah-mudahan udah familiar. Aku mau ambil solusi yang dikasih di Geek4Geeks. Jadi kita bisa lihat gimana nentuin si kompleksitas waktunya gitu ya. Aku coba buat drag for new page. Oke, ini aku buat page baru. Kita baca ya. Di sini, ini dia bahas juga nih time complexity and space. Ini ya, sama problem lebih baca. Nah ini, dia ini problemnya.
Nah, ini approach pertama yang dia pakai adalah caranya kurang lebih adalah dia ada loop dari I sampai N, di mana terus nanti ada loop juga J kita pakai dari N. Nah, dia mastiin bahwa kalau I-nya nggak sama dengan J dan A, I atau mungkin aku bilangnya X saja karena tadi di film kita X, I tambah XJ-nya sama dengan B. Nah, ini kita return true gitu. Nah, kalau kita nggak nemu sampai akhir itu kita return false gitu. Nah, ingat kita harus coba ukur unit of time computation-nya. By the way, di atas dia ada EIN, terus dia chin itu kalau teman-teman nggak familiar ngambil input dari ini. Jadi biasanya kan kalau di problem kita langsung solusinya itu mulai dari for ke bawah ya. Yang di atas itu dia cuman ngeparsing input segala macam supaya bisa jadi parameter yang oke buat function kita. Anyway, ya ini kurang lebih si chinnya itu yang di bawah tuh yang in A, array Z segala macam, tapi function yang pengen kita implement sebenarnya si find pair ya. Anyway, nah di sini kita bisa lihat ya bahwa ketika teman-teman lihat nih di for in I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus itu ada berapa kali tuh? Ada berapa kali? Kita assignment I-nya itu bakal ada berapa kali? Assignment-nya ada N kali ya, karena mulai dari atau N tambah 1 sebenarnya. Jadi 0 0, 1, 2, 3 sampai ke N gitu. Itu ada N tambah 1 kali karena nanti di akhir kita mulai kan 1 ke N itu sebanyak N, cuman karena ada 0 jadi N tambah 1 gitu ya. Nah, itu assignment-nya. Terus perbandingannya di mana I kurang N itu bakal dilakukan berapa kali? N tambah 1 juga kali gitu ya. Ini tambah nih, tambah. Nah, terus I plus plus ditambah itu ya ini N tambah 1 juga nih. Ya kan, dilakukan. Sorry, ini N kali ya, karena kita nambahnya cuman ini doang. Nah, terus yang di bawah yang si J-nya juga sama tuh. Mulai dari I 0 sampai N kurang dari N itu N tambah 1, ini N tambah 1, ini ditambah N juga. Nah, terus itu kita punya perbandingan nih. Ini kita membandingkan I sama J nya nggak sama. Ini satu operation by the way. Untuk scope ini aja ya. Untuk scope yang di dalam loopnya ini aja. Ini kita ngelakuinnya sebanyak 1 kali. Ini XI tambah XJ nya kita anggap 1 kali. Terus ada perbandingan sama B itu kita 1 kali juga gitu. Ini berarti dalam satu line ini ada 3 operasi gitu ya. Tapi ingat bahwa di dalam loop ini gitu ya, hal ini bakal terjadi worst case-nya gitu ya. Kalau misalnya kita ternyata solusinya adalah kita nemunya baru di, atau bahkan kalau kita nggak nemu sama sekali gitu ya, ini kan bakal keeksekusi sebanyak N kali gitu. Berarti untuk di scope ini nih itu akan terjadi 3 operation per loop, tapi loopnya ada N kali gitu. Jadi ini 3N gitu ya. Dan ingat, itu kan kita ngomongin untuk scope yang ini. Kalau scope yang di atasnya lagi berarti gimana nih? Berarti si 3N ini bakal kita lakukan N kali lagi. Which is berarti N kali 3N berarti 3N kuadrat gitu. Nah, teman-teman di sini bisa lihat, teman-teman bisa tahu nih berarti si TN ya. Gitu ya. Ingat, di sini untuk nyiapin loopnya aja ini kita ada N tambah 1, N tambah 1 sama N. Berapa tuh? 3N tambah 2. Loop yang paling atas itu udah 3N tambah 2. Ditambah, ini juga sama 3N tambah 2 yang si J-nya ya. Ini ditambah 3N kuadrat. Untuk operasi semuanya gitu ya, perbandingan segala macam. Nah, terus ini berarti kita urutin dari order paling besar 3N kuadrat tambah ini 6N ya. 6N tambah 4. Gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini nah, triknya kalau teman-teman ngeliat TN-nya adalah seperti ini, teman-teman biasanya teman-teman coba lihat lagi di sini urutan order yang sering dipakai ini 1N, N log N, N kuadrat, N pangkat 3 dan segala macam. Teman-teman biasanya bisa ngereduksi semuanya. Jadi ambil aja order yang paling besar, which is dalam konteks ini si 3N kuadrat gitu ya. Jadi kemungkinan besar nih GN-nya itu adalah N kuadrat gitu. Ini bisa kita buktiin dengan gampang ya. Ini kalau kita mau buktiin banget ya.
tadi itu cara cepatnya untuk teman-teman kalau misalnya bisa udah teman-teman coba pretelin satu-satu kira-kira jumlah operasinya sebanyak apa. Nah ini ya triknya adalah kalau misalnya teman-teman udah pretelin terus nemu totalnya tuh segini nih, kalau kita nggak salah hitung dan nggak ada yang kita skip. Nah teman-teman yang bisa teman-teman lakukan adalah lihat aja order yang paling besar dari fungsi itu. Nah kemungkinan besar GN-nya itu adalah si order terbesar itu. Sekali lagi teman-teman bisa lihat dari order yang ini nih. Teman-teman kalau bisa coba, nggak perlu dihafal juga ya, karena lumayan jelas n pangkat 3 pasti lebih besar dari n pangkat 2. Nah n pangkat 2 pasti lebih besar dari n log n. Nah ini lebih besar dari n, lebih besar dari 1 gitu. Dan ambil aja order terbesar, biasanya GN nya n kuadrat. Nah ini bisa kita buktiin sama ya, kalau kita punya aku pakai putih aja deh, 3n kuadrat ditambah 6n tambah 4 ini bisa kita bilang lebih kecil sama dengan 3n kuadrat ditambah 7n ya, assuming n-nya lebih besar sama dengan 4, karena ini nanti kalau kedua sisinya kita tambahin sama-sama tambahin 6n, ini bakal 6n tambah 4 ini jadi 7n lebih besar sama dengan 6n tambah 4 gitu ya. Nah ini juga bisa kita reduksi lagi jadi 4n kuadrat gitu ya. Kita bisa melakukan hal itu kalau kita bisa bilang n-nya lebih besar sama dengan 7. Nah ini kalau sama-sama kita kaliin n, karena n-nya pasti positif, ini bakal n kuadrat lebih besar dari atau sama dengan 7n gitu ya. Makanya nanti di sini ini mungkin 3n kuadrat tambah n kuadrat, which is ini adalah 4n kuadrat. Nah ini kalau kita kembali ke definisi ilmiahnya tadi, kita nemuin bahwa GN-nya adalah n kuadrat ya, seperti yang kita bilang tadi di awal. Kita menemukan n0-nya itu 7 gitu ya, karena ya kita kan ngelakuin dua hal nih, n-nya itu lebih besar sama dengan 4 dan lebih besar sama dengan 7. Jadi kalau teman-teman ya garis bilangan gitu ya, waktu SMA di pelajaran ini n-nya 4, ini n-nya 7, solusinya ada di sini sama di sini gitu ya. Jadi irisan kedua garis ini ya di sini gitu. Makanya kita ambil n lebih besar sama dengan 7. Anyway, n0-nya 7, si C-nya itu 4 gitu. Jadi si Tn ini bakal selalu lebih kecil sama dengan 4n kuadrat. Jadi bisa kita buktikan bahwa Gn-nya itu adalah si n kuadrat, C-nya adalah 4, si n0-nya adalah 7. Gitu. Sekali lagi ya, ini proses ilmiah atau proses matematis untuk nemuin kompleksitasnya. Cuman kalau teman-teman lagi coding interview kan jarang banget ada yang nanyain si n0 sama si c-nya sama kayak penjabaran atau penjelasan kenapa pada akhirnya on-nya itu bakal jadi si n kuadrat. Triknya adalah lihat aja order paling besar dari jumlah operasi yang udah teman-teman pretelin bareng-bareng, pretelin gitu ya, kayak gitu. Nah ini teman-teman bisa lihat bahwa di sini dia bilang bahwa kompleksitasnya adalah n kuadrat. Sorry, dibilang nggak sama dia. Di sini kompleksitasnya adalah ini di sini dia bilang n kali c tambah n kali n kali n kali c sama c. Ini kayaknya c itu adalah computation time. Iya, ini kan operationnya itu si c nya. Jadi unit of time-nya dia bilang sebagai c, nggak masalah. Nih, terus dia bilang time complexity-nya adalah n kuadrat. Gitu. Itu solusi pertama. Ini solusi kedua ya. Kalau misalnya kita sorting dulu, terus baru nanti kita idenya adalah ini. Nih, kenapa dia ini ya? Oke, kita coba lihat solusi lainnya. Solusi cuma 2 ini yang dibilang ya. Anyway, aku pikir dia bakal bilang solusi lain. Teman-teman tahu ya, coba lihat aja di video aku. Kayaknya harusnya aku udah bahas bahwa ada cara lain ya. Misalnya teman-teman yang bisa teman-teman lakukan adalah sort aja si array-nya x-nya itu. Nah, misalnya sort, jadi di sini adalah x2, x1 ya, karena di sort jadi urutannya bolak-balik. Terus teman-teman yang perlu teman-teman lakukan, go through the list. Misalnya x2 sama x1 dibandingin. Oh, hasilnya bukan B,
Ya udah, nanti maju lagi jadi X1 sama X ya X yang baru gitu ya, X di depannya dibandingin oh bukan. Nah ini pada akhirnya kan kayak yang aku bilang, ini salah satu triknya berikutnya adalah teman-teman harus familiar dengan kompleksitas dari well known algorithm. Well known algorithm itu apa sih? Kemungkinan besar ini adalah algoritma yang sering dipakai tapi jarang kita implementasi sendiri. Untuk kasus ini, karena X-nya kita sort dulu, biasanya kan teman-teman tinggal manggil sort atau sorted kalau di Python gitu ya. Aku sih jarang banget nemuin interviewer yang literally nanya gimana caranya nge-sort, tapi biasanya boleh langsung pakai sort. Nah, ini teman-teman harus tahu nih bahwa operasi ini untuk array dengan panjang n, dia biasanya ada yang on kuadrat, tapi on average itu on log n gitu. Nah ini kita tahu nih kalau misalnya caranya adalah di sort dulu terus baru kita go through satu persatu elemennya untuk ngebandingin apakah ada yang B gitu, maka ini jumlah komputasinya kurang lebih si TN-nya itu bakal jadi n log n ditambah n gitu ya, karena kita perlu ngeloop sekali ke semua n untuk lihat apakah ada pasangan yang bisa kita pakai gitu. Jadi ngebandingin 1 sama 2, terus 2 sama 3, 3 sama 4 dan seterusnya gitu ya, karena dia udah sorting. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman sampai di satu buah, misalnya bilangan keempat sama kelima aja udah hasilnya udah lebih besar dari B, ya pasti B-nya nggak ketemu ya, karena setelah 5 pasti bilangannya tambah besar gitu. Nah di sini kita bisa buktiin kayak yang aku bilang tadi secara matematis, tapi kayak yang aku bilang tinggal ambil order yang lebih besar, which is di sini konteksnya adalah n log n lebih besar dari n. Nah ini teman-teman bisa tahu bahwa n-nya ini adalah n log n, which is lebih bagus daripada solusi pertama kita yang mana adalah on kuadrat gitu. Nah teman-teman harus ingat lagi ya bahwa kayaknya ada lagi di video lain bahwa to-sum ini bisa pakai kalau teman-teman menggunakan set gitu. Jadi nanti setiap elemen yang udah nggak perlu teman-teman sort, tapi setiap elemen yang udah pernah dikunjungi dimasukin di set. Nah nanti kita coba bandingin aja, misalnya kita punya B, kita sedang mengunjungin XI, berarti kan XJ yang kita mau itu adalah gini ya, kalau XI tambah XJ itu adalah B, berarti kalau kita mau cari XJ ya tinggal B dikurang XI gitu. Nah, nanti kita tinggal lihat aja apakah XJ ini udah pernah kita kunjungin, which is harusnya ada di set gitu. Sekali lagi, yang kita lakukan pada akhirnya apa nih? Kita iterasi ke semua elemen pada X ini sebanyak n kali. Lalu teman-teman harus ingat bahwa ngelakuin find in set itu well known algorithm juga. Most of the time kasusnya adalah O1 gitu ya. Jadi ini yang kita lakukan adalah TN nya bakal going through the loop sekali, which is n, ditambah ngelakuin n kali ngecek ke set. Ini O1 konstan gitu ya, atau ini 1. Ya udah, n tambah n itu 2n, which is oh ya, ini juga salah satu yang sering dibilang ya, bahwa karena kita cari GN dan nanti GN-nya berbicara ada C-nya, biasanya koefisien di depan GN kita itu nggak dipeduliin. Jadi let's say TN ini 2N gitu ya, jarang banget orang yang bilang oh N-nya itu adalah 2N. Enggak, kita lihat ordernya which is N aja. Jadi ini ON-nya adalah N, sorry, time complexity-nya adalah ON gitu nih gitu. Iya, nah itu ya untuk time complexity. Mungkin main takeaway-nya adalah familiarin lagi gimana caranya untuk menghitung jumlah operasi yang ada pada algoritma kita. Terus pahamin gimana cara langsung nemu untuk si GN ya, which is lihat aja dari order ON yang sering dipakai. Nah terus kalau teman-teman udah menghitung jumlah operasinya, langsung diambil aja order yang paling gede biasanya gitu. Nah itu kita kalau ngomongin si TN ya, which is kompleksitas waktu. Gimana kalau space complexity? Space complexity ini aku ambil extract dari si interview bit aja. Ini kalau ini kan kita ngukur operasi yang terjadi dalam program kita, tapi kalau si space complexity ini kita ngelihat seberapa banyak
variabel which is ini sebenarnya representasi dari nilai yang kita simpan di memori kan. Memori yang kita introduce atau kita pakai selama algoritma. Tapi di sini catatan utamanya adalah bahwa ingat kalau kodenya akan ngebuat array dengan panjang n, walaupun nanti ujung-ujungnya bakal dihapus gitu ya, dihapus jadi satu gitu misalnya, serta merta on-nya bukan satu gitu, tapi on-nya tetap n, karena ingat big notation si O itu ngelambangin worst case atau upper bound. Jadi kita ambil kasus maksimalnya kayak gitu. Kita coba ambil dari caranya ini ya, Geeks for Geeks tadi. Di sini on-nya untuk cara dia kan memperkenalkan apa tuh variabel baru apa aja tuh. Ada variabel i, ada variabel j. Tapi dua variabel ini selalu di reuse gitu ya. Jadi ini kita bisa bilang ini kita cuma nambahin, kita cuman nge-reserve satu alamat di memori gitu untuk i sama j yang pada akhirnya nilainya bakal ditukar-tukar. Nah, terus AI sama AJ itu kita udah ambil dari si A, which is ini kan bagian dari input, jadi bukan jadi memori baru. Nah, jadi di sini kita bakal cuman introduce ada dua variabel baru ya, atau reserve memori baru. Nah, di sini karena ini dua gitu dan nggak ada embel-embel-nya, ini sebenarnya masih dalam satu alias konstan gitu ya. Mau nanti si A-nya itu panjangnya 10.000 kayak yang kita pakai kan i sama j-nya cuma tetap bakal 2 juga, mau 100, mau 2, mau 3, mau 4 segala macam, mau 50.000 segala macam, i sama j-nya tetap 2 gitu. Makanya ini kalau kita ngomongin space complexity ini harusnya O1. Iya, order of growth. Oke, di sini tapi dia nggak bilang space complexity-nya ya. Ini time complexity. Gitu. Ya, ini O1. Oh, space complexity-nya ya. Ini tapi yang pakai frekuensi. Nah, ini kita bisa lihat nih. Tadi kalau yang itu kan kita cuma introduce i sama j. Nah, cuman kalau dia yang pakai frekuensi base ini, ingat bahwa berarti kan kita punya x0, x1 sampai xn. Kita mau lihat nih, ada map mungkin frekuensinya x0 yang nilainya x0 itu ada berapa, terus frekuensinya x1 itu ada berapa, frekuensinya nanti eventually xn itu ada berapa gitu ya. Oke, karena ini array-nya nggak dijamin unik, bisa jadi kita ini ya bakal nyimpen key-nya itu mungkin kalau misalnya elemennya ada 10.000, bisa jadi yang kita simpen 7.000, bisa jadi yang kita simpen 4.000 gitu ya. Karena bisa jadi nggak unik gitu. Jadi x0-nya misalnya muncul beberapa kali. Cuman ingat ketika kita ngomongin big notation on, bisa kita ngomongin worst case. Nah, worst case-nya apa? Worst case-nya kalau x0 sampai xn itu bilangan unik semua, jadi frekuensinya bakal satu-satu. Jadi nanti frekuensi ini yang ini kan frekuensi ini dia bilangnya sebagai sebuah array ya. Atau ini juga salah satu trik nih, teman-teman bisa lihat aja di kodenya. Kalau misalnya kita jelas-jelas ngealokasiin array frag n, ini kan berarti udah jelas bahwa kita bakal alokasiin n memory n reserve memory address gitu ya. Jadi sampai in frag n aja kita tahu bahwa kalau inputnya A dengan panjang n, kita bakal punya frekuensi itu n. Jadi ini sampai di situ aja udah worst case-nya adalah udah on gitu. Kayak gitu. Untuk si space-nya gitu ya. Nah, ini bisa kita bahas ke yang cara kita yang tadi juga ya, yang mana kita bakal nyimpan si setnya ini. Walaupun caranya paling bagus ini ya, karena dia runtime-nya on untuk time complexity-nya. Tapi sebagai sebuah space dia mungkin masih lebih jelek dibandingin cara yang paling naif ya. Karena di sini kita kan harus maintain sebuah set. Nah, setnya ini ingat loh, setnya ini bisa grow kalau misalnya kita nggak nemuin si solusinya sampai xn kurang 1 dan xn. Setnya ini isinya bisa udah sampai n kurang 1, which is ya in the grand scheme of things n kurang 1 ya. Sekali lagi ya caranya ambil order yang paling gede, which is di sini n. Jadi si tn-nya itu
bakal dalam order n o n gitu. Sorry, si space. Kok ini T? Ini space-nya. Space-nya adalah on. Kayak gitu. Oke, itu penjelasannya. Refreshing sedikit. Kita coba lihat soal. Di sini jam 1:30 by the way. Hari Minggu. Kita coba ini ya, yang si Amazon aja gitu ya. Tapi ini matematika. Ya, anyway. Ya, ini kan dia ngomongin algoritmanya, harusnya sih nggak ngaruh. Coba kita bahas. Oke. Kita dikasih kodenya, kita coba disuruh tebak kompleksitasnya seperti apa. Time complexity ya. Di sini dia nanya TN ya. Itu count 0 assignment, kita anggap aja 1 gitu ya. Terus di atas juga I sama dengan N, I lebih besar dari O, I-nya bagi 2. Jadi kalau start kita N, nanti bakal N per 2, terus nanti bakal N per 4, dan seterusnya. Nah terus nanti J-nya J kurang dari I. Oke, menarik nih. Jadi di awal kita count sama dengan 0, waktunya konstan gitu ya. Di sini ada satu operasi. Aku coba tulis kodenya deh. In count. Atau aku bisa nulis di layar ya. Set warna kuning. Oke. Nah, di sini ini 1 ketebalan. Oke. Di sini ini 1. Di sini ini yang lucu nih, ini harus kita hitung. Nah, ini kita juga harus hitung. Jadi, ingat bahwa J-nya tergantung sama I. I-nya itu berubah-ubah karena di awal I-nya itu N. Tapi nanti di step berikutnya itu adalah N bagi 2. Nanti di step berikutnya N bagi 2 bagi 2 lagi, berarti N bagi 4. Jadi, di iterasi pertama, si count plus satunya ini, kan J-nya kita eksekusi 0 sampai I gitu ya. Di ini ya, ini J sama dengan gitu, ini number of operation ya, which di sini adalah I. Nah, kalau ketika ya ini operasi count ya, count operation, si count tambah 1 ini maksudnya ya, dia dilakukan berapa kali, kan tergantung I. Nah, ketika di loop pertama I-nya sama dengan N itu, jadi si operasinya dilakukan sebanyak N kali. Di loop berikutnya ini dilakukan N per 2 kali, di loop berikutnya N per 4 kali, sampai nanti I-nya bakal eventually dari 0 gitu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa berarti jumlah operasinya itu adalah N tambah N pangkat 2 tambah N 4 tambah N titik. Di sini lucunya adalah kita nggak tahu nih bakal sampai berapa lama sampai N-nya sama dengan 0, which nanti bakal ngelakuin 1 kali. Nah, ini lumayan lucu karena ini kita harus, teman-teman ingat nggak rumus deret geometri? Ya kan, ini karena ini adalah sebuah deret geometri di mana kalau teman-teman tahu ya, SN-nya deret geometri itu adalah aku juga agak lupa, tapi A, which is ini adalah suku awal dikaliin R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Atau ini bisa dibalik kalau R-nya kurang dari 1, which is di kasus kita iya. Jadi ini sebenarnya adalah SN-nya A 1 kurang R pangkat N 1 kurang R, which is di sini A-nya suku awalnya which is adalah N dikali 1 dikurang rasionya itu setengah pangkat N. Terus di sini 1 dikurang setengah gitu ya. Nah terus ingat bahwa ini N, ini kalau N-nya sangat gede dia biasanya kita simplify jadi A per 1 kurang R, which is N per 1 kurang 1
setengah gitu, which is eventually ini bakal jadi 2N. Berarti ini ordernya adalah CON. Kenapa? Ini teman-teman kalau tahu matematika dikit, bahwa kalau misalnya kita ngebagi terus gitu ya, misalnya ini ya, ini video matematika yang baru-baru ini aku lihat juga, intuitifnya adalah teman-teman misalnya punya batang panjangnya N, teman-teman bagi 2, set. Ini berarti N setengah gitu ya. Terus teman-teman bagi 2 lagi, ini N per 4 gitu ya. Nah terus ini teman-teman bagi 2 lagi, set. Ini N per 8. Terus nanti ini bagi 2 lagi, N per 16. Ini kalau teman-teman hitung, ini eventually panjangnya jadi N lagi gitu ya. Ini karena kita startnya N gitu, jadi ini 2N karena ini ada N lagi. Anyway, itu intuisinya. Jadi TN-nya eventually sebenarnya itu kurang lebih bakal mendekatin 2N. Nah ini N-nya ordernya masih linear, berarti ini ON. Kita lihat apakah kita benar. Set. Oke, benar ya. Nah, di sini lucunya adalah, trikinya adalah, orang-orang kalau ngeliat loop, dia langsung otomatis assume bahwa kalau ada loop pasti ini N gitu ya. Jadi ini biasanya teman-teman, oh ini ada 2 for, ini pasti udah N kuadrat gitu. Belum tentu ya, kita harus lihat juga nih si klausa si for-nya itu seperti apa gitu. Wah, lumayan untung juga kita milih soal yang lumayan menjebak, quote unquote. Submit, benar. Ada pembahasannya nggak? Nggak ada, sialan. Anyway, gitu aja ya. Aku juga takut videonya kepanjangan. Ini di interview bit ada soal-soal yang bisa membantu teman-teman mengetes pemahaman teman-teman tentang time complexity. Bisa coba dikerjain aja. Kurang lebih seperti itu video kita di sini sih malam ini ya, di dini hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Silahkan kasih di kolom komentar, bisa jadi sebuah pertanyaan atau bahan diskusi, atau misalnya teman-teman ngerjain soal lain dari interview bitnya, which is linknya pasti aku share di bawah. Mungkin ada kendala atau kayak nemuin kebingungan kenapa jawabannya seperti ini karena dia nggak ngasih penjelasan, bisa kita bahas bareng-bareng ya. Kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kalian happy dan sehat ya. Oke, sampai jumpa.